Halo teman-teman ATLM Indonesia, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas patofisiologi ya, materi tentang gangguan elektrolit ya, bagian pertama. Nah, kita tahu bahwa elektrolit utama pada tubuh adalah kalium dan natrium. Walaupun juga ada klorida, kalsium, bikarbonat, bahkan magnesium dan fosfat. Nah, gangguan dapat saja terjadi bila kadar menurun atau meningkat dalam tubuh kedua elektrolit utama tadi, yaitu kalium dan natrium. Nah, mari kita bahas materinya mengenai elektrolit natrium dan kalium di channel ATL Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar ilmu-ilmu di bidang laboratorium medik. Mari kita mulai dengan gangguan elektrolit. Elektrolit itu penting ya menjaga proses kehidupan di tubuh. Nah, gangguan elektrolit bisa saja terjadi karena pertama gangguan metabolisme. Yang kedua gangguan potensial listrik jaringan mati mendadak. Nah, ini ada gangguannya. Lalu kita lanjut ke komposisi elektrolit dulu sebelum membahas secara detail. Nah, di sini elektrolit ya terbagi atas intraseluler, ekstraseluler. Nah, di pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai cairan ekstraseluler, intraseluler, dan interstisial. Nah, di sini untuk kation utama di dalam elektrolit itu ada natrium, ada kalium ya, ada magnesium, ada kalsium. Tapi yang paling utama natrium dan kalium yang kita bahas. Nah, natrium di intraseluler 15, sementara kalium 150. Kalau di dalam plasma, natrium 142, kalium 4, sementara di interstisial, natrium 144, kalium 4 ya, mili ekivalen. Nah, sementara yang lainnya itu nanti kita bahas di pembahasan yang lainnya ya, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat ya, fosfat ya. Nah, di sini secara umumnya elektrolit ada di dalam tubuh kita adalah seperti ini ya. Natrium, kalium, kalsium, magnesium, kemudian yang anionnya klorida, bikarbonat, ya kan, fosfat, kemudian sulfat, asam organik dan protein. Oke, lanjut kita pindah ke konsentrasi elektrolit dan anion protein di plasma, cairan interstisial dan cairan intrasel. Nah, di sini ada warna merah itu plasma, kemudian warna biru itu cairan interstisial, kemudian kuning itu cairan intrasel. Nampak di sini ya, natrium ya lumayan ya cukup tinggi di lihat di situ dengan kalium, kemudian kalsium, magnesium, klorida, klorida nomor 3. Sisanya dalam jumlah sedikit. Lanjut lagi, kita pindah ke fungsi dari ion dari elektrolit. Pertama sebagai kontrol osmosis air. Yang kedua keseimbangan asam basa. Jadi ini pH nanti terkaitnya. Kemudian yang ketiga aliran listrik yaitu potensial aksi pada neuron. Dan mungkin juga sebagai kofaktor enzim, misalnya magnesium. Nah, cairan interstisial itu ya dibandingkan dengan plasma itu terdiri ada protein, yang mana protein itu mempertahankan tekanan koloid osmotik plasma. Nah, sementara cairan ekstrasel itu natrium dan klorida, dan cairan intrasel biasanya kalium, mungkin ada protein dan fosfat ya dalam bentuk ion ya, ion 2-. Nah, kita bahas dulu kalium. Kalium dalam makanan. Nah, kalium dalam makanan ini 200 mg itu setara dengan 60 mili ekivalen. Nah, di dalam sayuran, buah, dan daging. Di sayuran ada kentang, buncis 500 mg, kacang 5000 mg, dalam buah itu biasanya di pisang 800 mg, jeruk 1200 mg. Kemudian daging sapi atau ayam 600 mg. Tampak di sini ya yang paling besar itu salah satunya berada di buah, jeruk, dan di sayuran itu ada di kacang. Nah, kita lanjut ke fungsi dari kalium. Kalium adalah kation utama dalam sel untuk repolarisasi membran, kemudian neuroautonomik, lalu untuk respon neuromuskular terhadap rangsangan, dan lanjut lagi
deposisi glikogen, dan metabolisme protein. Nah, fungsi selanjutnya pengeluaran hormon pankreas dan penentu pH intraselular. Nah, bagaimana pengaturan keseimbangan kalium? Nah, kalium merupakan kation intrasel utama yang mengatur eksitabilitas, yaitu rangsangan neuromuskuler dan kontraksi otot. Nah, sumber kalium pada gandum utuh, daging, polong-polongan, buah-buahan, dan sayur mayur. Kalium dibutuhkan ya untuk pembentukan glikogen, sintesis protein, dan upaya memperbaiki asam basa. Nah, nilai laboratorium nilai normalnya untuk kalium serum 3,5 sampai 5,3 mili ekivalen per liter. Ada yang menggunakan mili ekivalen, ada yang menggunakan satuan milimol per liter. Pada prinsipnya sama saja. Walaupun perbedaan ekivalen ini normalitas, kalau molaritas itu adalah mol ya. Nah, lanjut lagi masih di pengaturan keseimbangan kalium. Kalium membantu pengaturan keseimbangan asam basa karena ion kalium dapat ditukar dengan ion hidrogen, ion H+. Jadi dengan melepas ion H+, maka pH akan dinaikkan ya kan dengan menukar dengan kalium. Kalium terutama diatur oleh ginjal. Kondisi menurunkan pengeluaran urin akan menurunkan ekskresi kalium. Peningkatan sekresi aldosteron, kalium yang diekskresikan melalui urin akan lebih banyak. Jadi kadar kalium serum menurun. Jadi aldosteron naik berarti kalium dibuang. Nah, di sini ya. Mekanisme pengaturan lainnya yaitu pertukaran ion kalium dengan ion natrium di tubulus ginjal. Nah, dalam bahasan urinalisis biasanya membahas mengenai tubulus ya. Di sini pertukarannya 1 kalium bisa ditukar dengan 3 natrium di ginjal. Nah, apabila natrium dipertahankan, maka kalium akan dieskresikan. Sebaliknya, apabila natrium dibuang, kalium yang akan dipertahankan. Jadi bertukar ya, switch di antara keduanya. Nah, lanjut kita keseimbangan K+ atau kalium. Kalium merupakan kation terbesar di sel. Ya kan 150 maksudnya sampai 160 mili ekivalen. Di luar sel 3,5 sampai dengan 5,5 mili ekivalen per liter. Ya kan di sini fungsinya utamanya yaitu menjadi potensial listrik membran sel. Nah, gejalanya gangguan kalium itu sangat tergantung dari kecepatan perubahan kalium di dalam dan di luar sel. Lalu kita lanjut ke keseimbangan kalium lagi, diatur oleh yang pertama, teman-teman di sini, distribusi K+ di dalam dan di luar sel. Itu pertama, insulin. K+ ekstrasel itu akan ke intrasel, sehingga sewaktu orang DM cenderung hiperkalemia karena terjadi masuknya atau pertukaran kalium ini ya. Nah, yang kedua, asidosis. Dalam kondisi asidosis, ion H+ di luar sel meningkat. H+ masuk ke dalam sel. Jadi untuk menjaga keseimbangan listrik, K+ yang keluar sel. Akibatnya terjadi hiperkalemia, peningkatan kalium pada kondisi asidosis. Nah, kalau alkalosis ini kebalikannya nanti dari asidosis ya. Mungkin kaliumnya akan menurun atau hipokalemia. Nah, yang kedua, ekskresi K+ oleh ginjal, ini dieskresi oleh tubuli. Nah, ini diperankan oleh pertama aldosteron. Aldosteron ini mengekskresikan kalium meningkat sehingga natrium ditahan atau diretensi. Jadi bertukar ya, kalium dibuang, natrium ditahan oleh aldosteron. Yang kedua, diuretik osmosis. Ekskresi kalium juga meningkat. Lalu yang ketiga, pada kondisi asidosis, ini meningkat asidosis pada asidosis mungkin karena metabolik, ekskresi kalium itu menurun.
Nah, PGK penyakit ginjal kronis, ekskresi menurun ya kalium. Oke, lanjut kita masuk ke potassium balance and distribution. Nah, di sini ya, ini apa namanya keseimbangan dan distribusi dari kalium. Jadi dari saluran cerna, intake-nya misalnya 100 mili ekuivalen per hari ya. Nanti ke ECF itu 20 mili ekuivalen, nanti di muscle itu 3000 mili ekuivalen. Sementara di liver itu ada 200 mili ekuivalen. Di eritrosit itu 235 mili ekuivalen, kemudian di stool ya saluran cerna di feses itu 8 mili ekuivalen per hari. Sementara di urin pembuangannya 92 mili ekuivalen per hari. Ini adalah keseimbangan. Apabila tidak terjadi keseimbangan maka akan terjadi nanti hiperkalemia dan hipokalemia. Nah, kita bahas dulu pertama adalah hiperkalemia, peningkatan kalsium dalam darah. Secara etiologi, pertama karena intake-nya yang meningkat. Ini misalnya pisang, jeruk kan makan banyak pisang, jeruk, pemberian kalium intravena, hemolisis yang hebat, ya kan. Di sini tidak akan terjadi hiperkalemia bila ginjal berfungsi dengan baik. Nah, ini karena intake-nya. Yang kedua karena perpindahan kalium ke ekstrasel. Jadi kalium yang ada di dalam sel keluar. Ya, ini pada kasus asidosis. Yang kedua defisiensi insulin. Yang ketiga intoksikasi digitalis, ya kan keracunan digitalis. Kemudian ketoasidosis. Ini dengan orang dengan kenaikan benda-benda keton ya sehingga pH darah turun, kalium maka keluar dari sel sehingga berada di dalam cairan plasma. Yang ketiga, ekskresinya menurun, berarti ditahan ya. Ini pada kasus gagal ginjal. Yang kedua, insufisiensi adrenal, ini payah ya pada kelenjar adrenal. Yang ketiga, penggunaan diuretik hemat kalium. Lalu yang ketiga, pseudo hiperkalemia. Nah, ini adalah hiperkalemia palsu. Ini karena leukositosis yang hebat, misalnya di atas dari 100.000 sel per milimeter kubik. Mungkin bisa saja karena leukositosis yang berat, ya kan resilekemoid atau leukemia. Jadi bisa waktu ambil darahnya, ya kan diambil darah ini, kalium keluar sel. Nah, kemudian etiologi yang kelima yaitu obat-obat. Jadi pengaruh obat-obat misalnya AC1, ARB, NSAIDs, aldosteron antagonis. Yang gitu kan di sini antagonis yang melawan kerja aldosteron. Nah, masih lanjut di hiperkalemia, penyebabnya yaitu penyakit ginjal, luka bakar, pemberian kalium yang berlebihan, ya kan, asidosis metabolik. Nah, ini masih sama dengan yang tadi. Nah, mungkin juga karena trauma jaringan masif, kalium dikeluarkan langsung dari sel. Jadi jaringannya mengalami rusak sehingga kalium keluar. Kemudian juga pemberian diuretik hemat kalium, dehidrasi hipertonik, insufisiensi adrenal. Nah, ini sama dengan yang tadi ya. Kemudian tanda dan gejalanya bagaimana pada hiperkalemia yaitu mual, yang kedua hiperaktivitas sistem cerna, ansietas, kemudian disritmia jantung, kemudian badan terasa lemas. Lalu apa? Paraestesia, lalu denyut nadi tidak teratur dan lambat. Hipotensi, kemudian kelemahan. Hasil pemeriksaan laboratorium ini yang realnya menunjukkan kadar kalium di atas 5,3 mili ekuivalen ya, di atas dari normal. Nah, ini tanda-tanda dan gejalanya. Kita lanjut ke diagnosis manifestasinya. Pada otot skelet ya, otot rangka, itu mungkin terjadi paralisis atau flaccid paralisis, ares pernapasan ya kan, pernapasan mengalami gagal ya. Kemudian juga ileus mengalami gangguan. Lalu ada disritmia yang di sini adalah takikardi. Nah, ini ke arah jantung nanti takikardi. Fibrilisasi ventrikular, sinus bradikardi, kemudian sinus ares, kemudian ritme idioventrikular lambat. Ini adalah diagnosis yang terjadi karena hiperkalemia. Oke, kita pindah dari hiperkalemia ke hipokalemia. Kita lihat dulu dari pertama etiologinya. Nah, satu, tanpa defisit kalium total tubuh. Ini pada kasus alkalosis.
Ya kan lawannya dari asidosis. Yang kedua, sekresi insulin yang menetap. Lalu selanjutnya dengan defisit kalium total tubuh. Tadi tanpa ini defisit ya. Intake-nya menurun. Penurunan ya. Kemudian pada kasus anoreksia. Nah ini kan. Jadi orang dengan muntah intake kalium itu menurun. Kemudian hilang. Nah, hilangnya kalium karena saluran cerna, GE, gastroenteritis, diare mungkin, muntah, pada ginjal hiperaldosteron ya atau loop diuretik, pemberian obat diuretik. Lanjut lagi di sini masih di hipokalemia penyebabnya ya di sini kehilangan cairan gastrointestinal, diare ya seperti tadi pemberian diuretik. Penggunaan cairan intravena yang tidak mengandung kalium secara berlebihan, penggunaan steroid berlebihan, alkalosis metabolik, sindrom Cushing atau tumor ini dapat memproduksi hormon adrenal. Lalu poliuria, ya ini banyak berkemih, pengeluaran keringat berlebihan. Nah, bagaimana tanda dan gejalanya kasus hipokalemia? Yaitu pertama, nadi lemah dan tak teratur. Napas dangkal, tekanan darah turun, anoreksia, nausea, vomitus, kembung ya, otot lemah, kelemahan, keletihan, aritmia, bising usus turun, apno ya, kegagalan pernapasan jika kadar kalium 2,0 mili ekuivalen per liter atau mungkin lebih rendah. Nah, hasil pemeriksaan laboratorium kadar pemeriksaannya kaliumnya di bawah 3,5 mili ekuivalen. Ini kan sudah di bawah ini sudah lumayan ya, tapi kalau dalam kondisi di bawah 2 itu akan parah. Nah, gejala klinis itu terjadi pada jantung yaitu aritmia. Nah, untuk EKG T datar, gelombang U, kite lebar. Lalu ada hipotensi ya, penurunan resistensi perifer. Sementara di saluran cerna, ileus paralisis. Tadi kan ileusnya mengalami gangguan ya. Kemudian yang ketiga pada ginjal adalah osmolalitas urin menurun. Nah, pH urin naik. Kemudian yang nomor 5 pada nomor 4 pada endokrin yang terjadi sekresi aldosteron menurun. Akibatnya ekskresi kalium juga menurun. Yang kedua, gangguan toleransi glukosa oleh karena sekresi insulin terhambat. Nah, lanjut kita ke terapinya bagaimana, yaitu kalium oral atau farentral atau kalium farentral ya, hipokalemia berat di sini atau di sini juga mungkin dengan aritmia ya, kemudian gagal otot napas. Nah, di sini dosis amannya ya 10 mili ekuivalen per liter. Oke, lanjut lagi ya teman-teman, di sini masuk ke pindah ke ion satunya yaitu gangguan keseimbangan natrium atau ion Na+. Natrium ialah ion utama ya kan, luar sel 145 mili ekuivalen per liter, kemudian dalam sel 10 mili ekuivalen per liter. Jadi dibalik ya. Kalau di dalam sel dia sedikit, di luar sel banyak, berbeda dengan kalium tadi. Jadi di sini tujuan adanya natrium itu menjaga osmolalitas cairan ekstrasel. Nah, lanjut lagi di sini kita masuk ke seimbangan natrium. Ion natrium terlibat dalam mempertahankan keseimbangan air, mentransmisi impuls saraf dan kontraksi otot. Nah, nilai laboratorium untuk natrium normalnya dalam serum 135 sampai 145 mili ekuivalen per liter. Nah, natrium diatur oleh asupan garam sehari-hari kita ya, aldosteron ya kan, dan keluaran dari urin. Jadi kita berkemih ya, miksi. Sumber utama natrium adalah garam dapur, yaitu NaCl, daging olahan, kemudian makanan ringan, dan makanan kaleng. Nah, individu yang memiliki fungsi renal yang normal dapat meningkatkan ekskresi natrium. Jadi natrium bisa dibuang lebih banyak ya melalui ginjal, yaitu produksi urin. Nah, di sini untuk natrium
pengaruhnya setengah osmolaritas Cs, yaitu 142 milios per liter dari 300 milios per liter. Nah, aldosteron di sini dalam hal pengendalian natrium sebagai fungsi untuk mereabsorpsi natrium ya, anion Na yang meningkat. Nah, di sini kemudian hiponatremia, ADH turun, ekskresi air meningkat. Nah, hormon ANP ini juga berperan dalam ekskresi natrium untuk meningkat. Nah, kondisi pada gagal ginjal dan hiperaldosteronisme itu retensi natrium, volume darah meningkat, maka terjadi edema, jadi bengkak badan. Nah, jadi bengkak badan ini tertahan nanti air. Lalu pada insufisiensi adrenal, aldosteron menurun, ya diuretik juga, ini menyebabkan ekskresi natrium meningkat. Jadi hipovolemia, volume tubuh, volume darah itu mengalami penurunan. Nah, kita mulai dengan kelainan pertama yaitu hipernatremia. Nah, hipernatremia cairan intrasel keluar ya, jadi keluar ya intrasel, masuk ke ekstrasel hingga sel dehidrasi. Akibatnya ADH meningkat. Kompensasi di sini ya, kompensasi tubuh. Jadi akibat dari kompensasi dari tubuh maka terjadi yang namanya haus. Nah, haus tadi memicu untuk minum. Dengan minum maka akan didapatkan intake air, intake ya, dari sini terjadi namanya pengenceran dari tadi karena haus tadi hilang dengan meminum. Nah, lanjut lagi di sini secara etiologi. Pertama, penyebab dari gangguan ini yaitu kehilangan cairan. Nah, pada kondisi hipernatremia, kehilangan cairan itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, insensible loss, yaitu demam, luka bakar. Ini kehilangan karena kasusnya pasiennya mengalami demam dan luka bakar. Luka bakar itu permukaan kulit, ya kan, terutama luka bakar yang luas itu tidak jaringan lemaknya terlepas sehingga air banyak keluar dari permukaan kulit. Yang kedua melalui ginjal, yaitu pemberian diuretik dan pada kasus diabetes insipidus. Yang kedua intake yang meningkat, yaitu pertama pada kasus pemberian NaCl hipertonis. Nah, ini NaCl-nya yang konsentrasinya tinggi, atau pemberian natrium bikarbonat. Nah, kasus kedua pada hiperaldosteron dan sindrom Cushing. Nah, di sini teman-teman ya, jadi dua kondisi ini yang menyebabkan intake-nya yang meningkat. Nah, hipernatremia itu penyebabnya ada beberapa hal. Pertama, diare, kemudian napas cepat, kemudian penurunan masukan cairan karena koma yang lama. Jadi pemberian cairan intravena yang berlebihan yang mengandung kadar natrium tinggi, misalnya natrium bikarbonat, misalnya impus bikarbonat ya, atau impus NaCl. Kemudian lagi yang selanjutnya dialisa peritoneal yang menggunakan cairan glukosa hipertonik. Lalu apa? Sekresi aldosteron yang berlebihan. Ini adalah penyebab hipernatremia, ada sebanyak 6 buah. Nah, bagaimana tanda dan gejalanya untuk hipernatremia? Yang pertama, rasa haus yang berlebihan. Kemudian membran mukosa kering, lalu apa? Turgor jaringan yang jelek. Jadi di situ ya. Lalu lidah kasar dan berwarna merah, kulit berwarna kemerahan dan bengkak. Mungkin saja terjadi konvulsi, lalu peningkatan suhu, oliguria atau anuria. Nah, ini mungkin lebih parah ya kalau sudah oliguria anuria, ini karena ekskresi urin yang sedikit ya, bahkan hampir tidak ada. Sementara hasil pemeriksaan laboratorium ya menunjukkan kadar natrium di atas 145 mili ekuivalen per liter. Osmolaritas serumnya di atas dari 295 mili osmolar per kilogram atau BJ urinnya lebih dari 1015. Nah, ini hasil pemeriksaan laboratorium kadar hipernatremia. Nah, untuk gejala klinis itu terutama pada neurologis oleh karena dehidrasi sel otak. Itu pertama karena twitching, yang kemudian latergi, kejang, koma, dan kelemahan otot.
Nah, untuk terapi pada keadaan di sini yaitu pada keadaan akut harus segera dikoreksi. Hipernatremia di atas dari 24 jam, koreksi hati-hati dan perlahan. Oleh karena koreksi yang cepat dan progresif edema akut sel otak ini bisa menyebabkan kematian. Ini dapat dikoreksi dengan cairan oral atau parenteral dextrosan 5%. Nah, ini rumus defisit cairan ya 0,6 ya pria wanita BB kali natrium plasma ya 140 kurang 1 ya di sini ya teman-teman. Oke, lanjut lagi di sini. Nah, untuk hiponatremia saat ini kita bahas yaitu pertama ya di sini depresi volume sirkulasi efektif. Nah, ini karena pertama akan terjadi kenaikan ADH, hormon antidiuretik hormon ya, sehingga menyebabkan terjadinya haus. Nah, dengan haus maka akan merangsang untuk meminum ya, minumnya lebih banyak. Nah, di sini akan terjadi retensi natrium, cairan ya, retensi cairan. Akibat retensi cairan ini mungkin bisa terjadi hiponatremia. Jadi natrium di dalam darah itu akan mengalami penurunan. Misalnya ini pada infeksi neurologis ya, meningitis, ensefalitis, dan infeksi paru ya di sini ya teman-teman. Kemudian yang kedua love diuretik. Nah, ini pemberian diuretik misalnya pada furosemid, ethyl acid ya. Lalu di samping depresi volume, diuretik menghambat reabsorpsi natrium di tubuli. Nah, secara etiologi yang ketiga yaitu GGK, gagal ginjal kronis dengan laju filtrasi yang sangat rendah. Jadi orang dengan mungkin gagal ginjalnya sudah gagal ginjal kronis berarti menuju gagal ginjal terminal ya. Dengan melihat GFR-nya ya yang rendah ya. Mungkin GFR-nya mungkin di bawah dari 50 ya mungkin. Nah, kemudian ya teman di sini yang nomor 4 yaitu diare dan muntah yang hebat di sini. Nah, di sini bisa saja menyebabkan hiponatremia. Ya kan di sini. Kemudian lagi kita lihat di sini secara bagan regulasi hormonal natrium dan klorida renal. Di sini ada asupan NaCl meningkat, konsentrasi plasma natrium dan klorida meningkat, osmolaritas air di cis itu interstisial plasma meningkat. Volume darah ini akan meningkat, jadi regangan atrium jantung meningkat. Sini atrial natriuretic peptide meningkat, produksi urin renin menurun, angiotensin 2 menurun, GFR meningkat, aldosteron menurun. Lalu digabungkan semuanya terjadi reabsorpsi NaCl oleh ginjal. Nah, natrium dan klorida ya via urin natriuresis ini meningkat. Akibatnya di sini kehilangan air di urin via osmosis. Volume darah akan mengalami penurunan. Nah, ini adalah regulasi hormonal natrium dan klorida di renal. Nah, bagaimana dengan gejala klinisnya? Nah, untuk gejala klinis, gejala karena edema sel otak yang timbul dari bila hipoosmolaritas dalam plasma terjadi dengan cepat ya di sini. Nah, di sini kemudian pada kadar natriumnya di sini ada 3 ya, 120 sampai 125 inilah nausea dan vomit mungkin bisa terjadi. Apabila 110 sampai 120 ini latergi sefalgia. Nah, di bawah dari 110 ini mungkin saja menyebabkan pasiennya kejang dan koma. Ini bila berat ya di bawah 110. Nah, tanda dan gejala-gejala dari kondisi tadi yaitu pertama kejang perut, mual, diare, muntah. Yang kedua hipotensi postural ya kan. Lalu yang ketiga cemas, takut dan bingung. Pada kasus berat, nadi cepat dan lemah, tekanan darah turun, kulit dingin dan lembab, konvulsi ya, konvulsi pasiennya mungkin kejang dan mungkin ya di pasiennya koma. Nah, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan ya kadar natrium di bawah dari 135 ekivalen per liter. Osmolaritas serum di bawah dari 280 milios per kilogram dan BJ urin kurang dari 1010. Jadi BJ-nya ini encer ya BJ urinnya. Jadi mungkin produksi urin yang berlebihan dan mengakibatkan berat jenis urin akan mengalami penurunan atau encer. Nah, kita masuk ya di terapi. Di sini tujuannya pertahankan
natrium di atas dari 120 mili ekuivalen per liter. Ya, kehilangan natrium sama dengan 0,6 dikali BB dikali 140 dikurangi Na plasma. Nah, di sini untuk hiponatremia yang disertai hipokalemia, ini misalnya hilang sama-sama, kalium hilang, natrium hilang, ini misalnya pada GE dengan gastroenteritis diarea. Koreksi kalium saja setelah langsung mengoreksi natrium. Nah, larutan NaCl 3% ini yang hipertonik ya, setara dengan 5-13 mili ekuivalen diberikan bila ada gejala edema cerebri. Nah, bila gejala edema cerebri hilang, cukup diganti yang NaCl hipertonik tadi dengan NaCl isotonik 0,9. Tubuh ya membutuhkan kalsium untuk integritas dan struktur membran. Itu pertama. Yang kedua, konduksi jantung yang adekuat. Ketiga, koagulasi atau pembekuan darah. Keempat, pertumbuhan. Kelima, pembentukan tulang ya, dan relaksasi ya yang terakhir. Nah, di sini ya pastinya tubuh akan mendapatkan asupan dari makanan. Nah, tubuh orang dewasa mengandung 1.200 gram kalsium ya, diintegrasikan ke tubuh, baik tulang atau yang lain-lainnya sesuai dengan yang di atas tadi. Nah, nilai normal untuk laboratorium kalsium dalam serum adalah 4-5 mili ekuivalen atau milimol per liter. Nah, masih di pengaturan keseimbangan kalsium. Kalsium di dalam cairan ekstrasel diatur oleh hormon paratiroid dan tiroid, terutama di sini hormon paratiroid. Nah, hormon paratiroid mengontrol keseimbangan kalsium tulang. Yang pertama ya, kedua absorpsi kalsium di gastrointestinal di saluran cerna dan ekstraksi kalsium di ginjal. Oke ya. Nah, tirokalsitonin dari kelenjar tiroid juga memiliki peranan dalam menentukan kadar kalsium dalam serum, yakni dengan menghambat pelepasan kalsium dari tulang. Nah, lalu kita bahas ya di sini penyebab-penyebab kelainan atau gangguan elektrolit kalsium, yaitu pertama kita bahas hipokalsemia, yaitu kadar kalsium di dalam darah yang rendah atau menurun. Penyebab-penyebabnya yang pertama hipoparatiroid. Nah, inilah paratiroidnya memiliki kemampuannya rendah ya, mengalami fungsinya yang menurun. Yang kedua, pemberian darah berlebihan yang mengandung sitrat. Jadi sitrat akan mengikat ikatan kompleks dengan kalsium ya, ikatan chelat. Kemudian yang ketiga, pemberian cairan intravena yang tidak mengandung kalsium. Lalu alkalosis metabolik, kemudian peritonitis, lalu natrium parentral total, penyakit-penyakit pankreas, hipoalbumin, kemudian defisiensi vitamin D, penyakit neoplastik. Nah, ini adalah penyebab-penyebab kalsium di dalam darah rendah. Lalu tanda-tanda dan gejalanya yaitu penurunan sensasi, kemudian parestesia, bal dan kesemutan, daerah jari-jari dan sirkumoral. Lalu refleks hiperaktif. Nah, tanda troisios ini adalah spasm karpopedal terjadi jika sirkulasi ke ekstremitas berkurang. Sementara tanda spastex ini adalah terjadinya kontraksi otot muka di wajah ya sebagai respon terhadap ketukan di daerah yang dipersarapi oleh saraf fasial. Nah, lalu tanda-tanda pada tulang yaitu tulang-tulang yang berfori-fori. Jadi ini adalah mungkin tulang-tulangnya keropos dan berongga tampak pada fotosinar X. Nah, ini osteomukosporosis atau osteopenia. Sementara pada kasus hipokalsemia yang kronik lama terjadi tetani, kejang, kram otot, fraktur patologis. Jadi bisa patah tulangnya. Nah, untuk hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar kalsium kurang dari 4,3 mili ekuivalen per liter. Nah, penyebab selanjutnya adalah hiperkalsemia. Nah, ini hiperkalsemia, ini penyebabnya hiperparatiroidisme. Nah, ini lawannya dari tadi hipo, ini hiper, kemudian
metastasis kanker luas, fraktur multiple, jadi banyak frakturnya ya, multiple myeloma, imobilisasi lama, dan osteoporosis. Tadi hipokalsemia, sekarang hiperkalsemia. Nah, tanda dan gejalanya: penurunan tonus otot, anoreksia, mual dan muntah, kelemahan, letargi, kemudian penurunan kesadaran, mungkin saja terhentinya jantung. Nah, sementara hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar kalsium di atas dari 5 mili ekivalen per liter. Sinar X menunjukkan adanya osteoporosis yang menyeluruh. Nah, ini kan BMA mass nanti ya. Bone mass. Jadi peningkatan bone di atas 5 mg per 100 ml. Kemudian peningkatan kreatinin di atas 1,5 mg per 100 ml per dl ya. Ini hiperkalsemia. Oke, kita pindah lanjut ya, masuk ke seimbangan magnesium atau Mg2+. Magnesium merupakan kation terpenting kedua dalam cairan intrasel dan sangat penting untuk aktivitas enzim. Dia ini membantu dalam proses enzimatik, neurokimia, dan eksitabilitas dari otot. Nah, nilai normal laboratorium magnesium serum adalah 1,5 sampai dengan 2,5 mili ekivalen per liter. Magnesium berperan dalam metabolisme karbohidrat dan protein dan juga berpenting untuk konduksi syaraf. Nah, di sini untuk keseimbangan magnesium itu terutama diekskresi melalui mekanisme ginjal. Jadi dibuang melalui ginjal. Perubahan kadar magnesium sering dihubungkan dengan penyakit serius dan menghasilkan gejala-gejala yang mencerminkan adanya perubahan fungsi neuromuskuler dan kardiovaskuler. Nah, apa yang terjadi jika terjadi hipomagnesemia? Nah, ini adalah rendah magnesium di dalam darah. Penyebab-penyebabnya adalah pertama, asupan yang tidak adekuat, jadi tidak banyak atau sedikit ya, malnutrisi, dan alkoholisme. Ini adalah menyebabkan kebutuhan harian atau kebutuhan magnesium itu rendah. Yang kedua, penyerapannya, absorpsi yang tidak adekuat, tidak efektif. Kasusnya pada diare, muntah, drainase nasogastrik, fistula, diet kalsium yang berlebihan, diet rendah kalsium yang berlebihan, ya kan? Penyakit usus kecil. Nah, inilah yang menyebabkan magnesium berkurang atau rendah. Hipoparatiroidisme. Kemudian kehilangan magnesium yang berlebihan akibat penggunaan diuretik. Jadi diuretik yang digunakan untuk mungkin orang dengan keracunan obat misalnya atau overdosis, ini mengganggu atau menyebabkan magnesium juga hilang ya melalui urin. Kemudian lagi ada kelebihan aldosteron. Nah, aldosteron yang berlebih ini menyebabkan magnesium di dalam darah turun. Juga poliuria. Nah, ini orang-orang dengan berkemihnya yang banyak. Nah, hipomagnesemia ini tanda dan gejalanya sebagai berikut. Gangguan susunan saraf pusat SSP, otak ya, tremor, kejang. Kemudian bisa terjadi hipertensi, kebingungan, disorientasi, takikardi, tanda spetek dan tanda thresholdnya positif. Sementara hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar magnesium kurang dari 1,5 mili ekivalen per liter. Lalu penyebabnya karena dari hipo ya, sekarang kita pindah ke hipermagnesemia. Ini penyebab-penyebabnya. Gagal ginjal ya pertama, yang kedua pemberian magnesium parenteral yang berlebihan, jadi melalui asupan yang berlebihan magnesium. Kemudian hiperparatiroidisme, lalu penyakit Addison, ini menyebabkan hipermagnesemia. Nah, pemberian parenteral ini mungkin saja orang-orang dengan penyakit mah ya, jadi menggunakan antasid yang menggunakan magnesium sehingga kelebihan magnesium di dalam darah. Tanda dan gejalanya pada hipermagnesemia yaitu pertama,
refleks tendon hipoaktif. Yang kedua, pernapasan dan frekuensi denyut jantung dangkal dan lambat. Lalu hipotensi, kemerahan, rasa mengantuk, lalu berkeringat. Nah, untuk hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan kadar magnesium di atas 2,5 mili ekuivalen per liter. Nah, ini kita magnesium yang berlebihan sudah ya. Sekarang kita pindah ke pengaturan elektrolit yang lain, yaitu keseimbangan dari klorida. Nah, kita buka dulu ya. Klorida terdapat di dalam cairan ekstrasel dan intrasel. Keseimbangan klorida dipertahankan melalui asupan makanan dan ekskresi serta reabsorpsi renal. Misalnya melalui asupan makanan dengan NaCl, garam dapur, ya kan? Nah, untuk nilai laboratorium, nilai normal klorida serum adalah 100 sampai dengan 106 mili ekuivalen per liter. Nah, jadi ini yang paling banyak diperiksa selain natrium dan kalium, yaitu klorida. Nah, masih di pengaturan keseimbangan klorida, jumlah yang diekskresikan berhubungan dengan asupan makanan. Misalnya makanan yang asin-asin mengandung banyak garam dapur. Klorida diabsorpsi di usus halus dan disekresikan di dalam keringat. Sehingga keringat kita asin ya. Cairan lambung ya kan, HCl ya, asam lambung, dan empedu. Klorida diangkut di dalam darah dan limfe akibat kerja jantung dan otot rangka ya, otot skelet. Nah, hipokloridemia ini adalah kasus gangguan klorida. Penyebab-penyebabnya dari hipokloridemia yaitu biasanya berkaitan dengan meningkatnya kadar bikarbonat yang ditemukan pada alkalosis ya kan. Kenaikan pH darah ya, alkali. Kemudian terjadi juga sesudah muntah kronis. Di orang-orang muntah kronis, kloridanya akan menurun. Ini berhubungan dengan pemberian asam etakrinat, furosemid, dan diuretik tiazid. Jadi diberi diuretik sehingga klorida juga terbuang banyak melalui urin ya. Nah, di sini akibatnya klorida dalam darah menurun ya. Mungkin bersama-sama dengan natrium nanti. Nah, masih di hipokloridemia, tanda dan gejalanya. Yang pertama, banyak berkeringat, ya kan, tanpa diikuti dengan cairan yang cukup, ya kan. Nah, lalu diare ya, tanda-tandanya diare. Lalu otot hipertonus. Nah, hipertonus tetani. Ya kan? Nah, lanjut lagi, depresi pernapasan. Nah, sementara untuk hasil laboratorium, kadar klorida serum di bawah dari 100 mili ekuivalen. Nah, ini untuk nilai rujukan atau nilai normal ini tergantung nanti tiap laboratorium ada sedikit perbedaan sehingga menggunakan nilai rujukan ya, bukan nilai normal. Nah, kasus sebaliknya itu hiperkloremia. Ini klorida di dalam darah lebih tinggi atau meningkat. Nah, penyebab-penyebabnya yaitu pertama, meningkatnya pemberian cairan intravena yang hipertonik. Misalnya NaCl 3% diberi ya pada pasien sehingga klorida naik, natrium juga naik. Yang kedua, masukkan garam yang berlebihan selama terapi intravena atau selama pemberian nutrisi secara parenteral. Ini misalnya pemberian NaCl hipertonik yang lama, mungkin agak lama ya, atau makanan yang tinggi garam ya. Lalu yang ketiga, kegagalan ginjal akut. Jadi gagal ginjal akut, GGA. Lalu lanjut lagi kepada kasusnya, penyebabnya diabetes insipidus. Nah, lanjut, akibat pemberian obat-obat seperti amonium klorida atau fenilbutason. Jadi ini mengakibatkan klorida di dalam darah meningkat. Nah, lanjut lagi kita di sini. Selanjutnya setelah penyebab hiperkloremia, pengaturan selanjutnya adalah bikarbonat. Nah, ini elektrolit yang penting juga ya.
Bikarbonat adalah baper dasar kimia yang utama di dalam tubuh. Ini memainkan peranan dalam menyangga buffer sehingga pada kasus asidosis dan alkalosis ini sangat berperan di dalam tubuh. Ion bikarbonat terdapat dalam cairan ekstrasel dan intrasel. Nah, nilai laboratorium normal bikarbonat arteri adalah 22 sampai 26 mili ekuivalen per liter. Berarti ini mengukur gas darah. Nah, di dalam darah vena bikarbonat diukur melalui kandungan karbon dioksida CO2 dan nilai bikarbonat normal untuk orang dewasa adalah 24 sampai dengan 30 mili ekuivalen per liter. Nah, masih di pengaturan bikarbonat. Bikarbonat ini diatur oleh ginjal. Apabila tubuh memerlukan lebih banyak basa, ginjal akan mereabsorpsi bikarbonat dalam jumlah besar. Ditarik kembali, kemudian dikembalikan ke ekstrasel. Tapi bila tubuh tidak perlu, ginjal akan membuang bikarbonat ke dalam urin. Nah, ion bikarbonat merupakan komponen paling penting dalam sistem buffer. Baper darah, baper asam karbonat, bikarbonat. Ya kan, natrium bikarbonat nanti ya yang penting berperan dalam keseimbangan asam basa ya. Nah, ini kita sudah selesai bikarbonat, lalu kita pindah ke pengaturan fosfat. Ini adalah yang terakhir dari gangguan elektrolit ya. Fosfat merupakan anion buffer dalam cairan intrasel dan ekstrasel. Nah, ini penting juga ya. Fosfat dan kalsium membantu mengembangkan dan memelihara tulang dan gigi. Jadi di sini fosfat dan kalsium berperan dalam gigi ya, tulang ya. Fosfat juga meningkatkan kinerja atau kerja neuromuskuler normal. Berpartisipasi dalam metabolisme karbohidrat. Nanti terkait dengan adenosin trifosfat ya, adenosin difosfat ADP atau juga CAMP, cyclic adenosine monofosfat. Dan membantu pengaturan asam basa. Ini baper fosfat terhadap asam basa. Nah, nilai laboratorium normal fosfat serum adalah 2,5 sampai 4,5 mg per 100 mg per dl. Nah, masih di pengaturan fosfat. Nah, di sini konsentrasi fosfat di dalam serum diatur oleh ginjal ya, hormon paratiroid. Nah, ini sama-sama dengan kalsium dan vitamin D teraktivasi. Jadi vitamin D itu nanti diaktifasi oleh hati dan ginjal ya, ada dua pemberian gugus, kalau misalnya gugus OH. Fosfat secara normal diabsorpsi melalui saluran gastrointestinal. Kalsium dan fosfat berbanding terbalik secara proporsional nanti ya. Nah, jika salah satunya meningkat, maka yang lainnya akan turun. Nah, ini berbeda dia kerjanya. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai gangguan elektrolit bagian 2, yaitu elektrolit seperti kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat, dan fosfat. Semoga memberikan manfaat dan pencerahan bagi teman-teman yang sedang belajar. Selamat belajar, semoga sukses dan semoga bermanfaat materi-materi yang telah saya berikan kepada teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.